Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini kita akan membahas, kemarin sudah barisan geometri, sekarang lanjut ke deret geometri. Langsung saja. Jadi deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Jadi seperti ini ya, Sn itu jumlah n suku pertama dari deret geometri. Jadi ini deret geometri, kemarin barisan geometri itu barisan yang suku-sukunya, setiap sukunya dikalikan dengan bilangan yang sama, yang disebutnya rasio. Itu kalau dijumlahkan itu adalah deret geometri. Nah, untuk rumus deret geometrinya sendiri dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kalau rasionya kurang dari 1, maka SN-nya itu A kali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Ini kalau R-nya kurang dari 1. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, rasionya lebih dari 1, berarti SN-nya A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Jadi rumus ini dua kalian harus hafal dua-duanya ya. Jadi nanti kalau ada soal deret geometri, kalian harus tahu dulu R-nya itu kurang dari 1 atau lebih dari 1 untuk menentukan pakai rumus yang mana. Ini perbedaannya cuma kalau yang R-nya kurang dari 1 itu R-nya ada di belakang ya, tapi kalau R-nya lebih dari 1, R-nya yang ada di depan, yang dikurangi 1, yang ada pangkatnya yang di atas. Oke, Sn itu jumlah n suku pertama deret geometri. Sudah tahu itu suku pertama, R itu rasio, dan N itu banyaknya suku. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan 10 suku pertama dari deret geometri ini. Berarti dari sini kita ketahui suku pertamanya itu 3, terus suku keduanya kan 6, berarti bisa dicari rasionya suku kedua bagi suku pertama. 6 bagi 3 itu 2, berarti kan R nya 2 rasionya, berarti ini lebih dari 1. Jadi untuk mencari jumlah 10 suku pertama itu pakai rumus Sn yang R-nya di depan ya, yang lebih dari 1. Tinggal dimasukkan, kan S10. Berarti A-nya tadi 3, R-nya 2 ya, N-nya 10, pangkat 10 kurangi 1. Nah, ini dipangkatkan dulu. 2 pangkat 10 itu 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya ada 10 ya. Hasilnya 1024. Ini 2 kurangi 1, 1. Ini tinggal dikurangi, jadinya 1023 kan, dikurangi 1 dibagi 1 kan sama aja, berarti udah nggak usah ditulis, tinggal ini dikalikan. Berarti S10 nya adalah 3069 gitu. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Masih sama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri ini. Berarti di sini suku pertamanya 2, suku keduanya 1, jadinya R-nya 1/2. Ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, 1/2 itu berarti R-nya kurang dari 1. Jadi pakai rumusnya yang R-nya ada di belakang ya. Tinggal masukkan aja A-nya 2, 1 kurangi R-nya 1/2 ya, pangkatnya 10 karena ditanyakan jumlah 10 suku pertama, bagi 1 kurangi setengah. Oke, dipangkatkan. Nih sama ya, 1 pangkat 10 itu 1, 2 pangkat 10 1024. Nah, 1 kurangi setengah itu setengah. Kemudian yang dikerjakan habis itu ini yang di dalam kurung ya, 1 kurangi 1/1024. Kalau bisa langsungan nggak apa-apa, tapi kalau masih bingung kayak gini, ini 1 kan bilangan bulat, dibuat jadi pecahan yang penyebutnya sama, 1024, berarti satunya diubah jadi 1024/1024. Ini kan nilainya sama aja 1. Kemudian, nah jadi begini,
kan penyebutnya sama-sama 1024, berarti ini 1024 per 1024 kurangi 1 per 1024 gitu ya. Ini tinggal dikurangi aja. Nah, jadinya 1023. Sekarang ini pembagian pecahan. Tinggal gini aja, yang penyebutnya pindah ke atas jadi kali, tapi dibalik, berarti jadi 2 kali 1023 per 1024, ini dibagi setengah, pindah ke atas tapi dibalik, jadinya 2 per 1 gitu. Terus ini bisa disederhanakan, dibagi 2 jadinya 512. Ini juga bisa disederhanakan sama ini, jadinya 256. Berarti tinggal 1023 per 256. Ini bisa dibuat pecahan campuran, sudah nggak bisa disederhanakan lagi, tapi bisa dibuat pecahan campuran. 1023 dibagi 256 itu 3, sisanya 255 per penyebutnya tetap 256. Jadi ini jumlah 10 suku pertamanya. Oke. Lanjut contoh yang ketiga. Sebatang pipa PVC dibagi menjadi 6 bagian. Berarti satu pipa dibagi jadi 6 dengan panjang setiap bagian membentuk suatu barisan geometri. Jadi pipanya dibagi 6, bagian-bagiannya itu membentuk barisan geometri. Berarti 6 itu adalah banyaknya suku. Jadi N-nya 6 gitu caranya. Jika pipa yang paling pendek adalah 3 cm, kita anggap pipa yang paling pendek itu suku pertama 3 cm, 3, dan yang paling panjang. Nah, kan karena ada 6 ya, 6 potongan, berarti yang paling panjang itu adalah suku ke-6, 96. Tentukan panjang pipa sebelum dipotong, berarti sebelum dipotong jadi 6 bagian, jadi panjang pipa mula-mula. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah dari 6 bagian itu ya, jadi yang ditanyakan adalah S6. Nah, ini sekarang ini kan yang ditanyakan nggak urut ya, yang A nya sudah diketahui tapi R nya kan belum diketahui rasionya. Kita cari dari suku ke-6 nya ini pakai rumus UN. UN A sama dengan AR pangkat N min 1. Kita masukkan substitusi, kan U6, jadinya A kali R pangkat 6 min 1. Kemudian U6 nya kan sudah ada 96, A nya juga sudah ada 3, tinggal R nya yang belum. Ini 6 kurangi 1, 5. Nah, kita tuker aja yang ada variabelnya di depan gini ya. Terus ini 3 nya untuk membagi, pindah seperti biasa, pindah ruas, jadinya 96 bagi 3, 96 dibagi 3, 32. Nah, ini kan pangkat 5, berarti 32 itu kita ubah jadi bilangan pangkat. 32 itu sama aja 2 pangkat 5. Boleh pakai pohon faktor ya teoret-teoretan kalau masih belum bisa langsungan. Berarti dari sini R nya kan sudah ketemu 2. Nah, sekarang A nya sudah ada, R nya sudah ada, berarti tinggal cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah SN ya, tapi berarti kita tentukan dulu N nya ini lebih dari 1 apa kurang dari 1. Ini kan 2, berarti R nya lebih dari 1. Sekarang kita cari panjang pipanya pakai rumus SN, karena lebih dari 1 rumusnya pakai yang R nya di depan, jadinya S6 ya, karena ada 6 bagian, berarti A nya 3, R nya 2, tadi sudah ketemu 2, pangkat N nya 6. Nah, ini tinggal R nya dimasukkan 2 lagi ya, 2 kurangi 1, berarti dipangkatkan dulu, jadinya 2 pangkat 6 itu 64, 2 kurangi 1, 1, 64 kurangi 1, 60, 3 bagi 1 sama aja, berarti ketemu S6 nya 3 kali 63, 189. Jadi panjang pipa sebelum dipotong itu adalah 189 cm. Oke, silahkan dicatat itu materinya
contohnya juga. Saya harap kamu nyatetnya, contohnya soalnya ditulis, apalagi untuk yang soal cerita, karena itu nanti untuk belajar kamu juga. Kalau soalnya nggak ditulis ya gimana nanti belajarnya, kan bingung. Terus ini nanti silahkan catatan ini diberi nama di buku, di upload, di foto, kemudian di upload di tugas yang sudah saya sediakan. Nanti pada saat pertemuan tatap muka juga akan saya cek ulang. Oke. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.